Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2002 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Sanira SPD. Saya selaku guru PKN di MTS Darul Khairat Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya, MTS Darul Khairat Kota Pontianak, pada kelas 7, materi Indonesia sebagai negara kesatuan. Berikut uji kinerja saya, yang selamat menyaksikan. Di pelajaran PKN kelas 7 ya, semester 1. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan dari awal sampai akhir beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Khalid pimpin doanya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukhrijuni min nuril fahmi wa tukhrijuni ma askara hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik al-mujlisyan binuri bikul rahmatin wa nafsin adadama wasi'ahu ilmullah. Sehat ini? Sehat. Makan belum? Udah. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Muhammad Robi hadir. Adnan hadir. Sufi hadir. Muhammad Khalid hadir. Yuga hadir. Alfi hadir. Alif hadir. Akbar Hadir Bu. Khatibul Umam Hadir. Rizky hadir. Aziz Hadir. Aldo hadir. Ibrahim hadir. Iqbal hadir. Zaini hadir. Dan Rama Hadir. terima kasih. Untuk memupuk rasa cinta kepada negara ya, cinta itu penting pada negara. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Pancasila Dasar Negara. Berdiri semuanya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat alim makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekali, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, ada tujuan yang akan kita capai. Apa tujuan kita yang akan capai dari pembelajaran ini? Yaitu peserta didik mampu menjelaskan pembentukan negara Indonesia sebagai negara kesatuan serta berkontribusi menguatkan persatuan dan kesatuan sesuai tingkatannya. Jadi itu tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Perhatikan ke layar.
wilayah Indonesia pada tahun 1945. Kesatuan atau serikat? Tahu nggak sih apa itu kesatuan dan serikat? Ada yang tahu? Kesatuan itu apa? Serikat itu apa? Ya, jadi kesatuan dan serikat itu adalah bentuk negara. Ya. Perbedaan antara negara kesatuan dan serikat. Coba dibaca hadis. Apa itu negara kesatuan? Boleh lihat di layar sih. Layar aja dulu ya. Negara kesatuan disebut negara unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya bersifat tunggal, di mana negara kesatuan terdiri dari satu pemerintah pusat atau satu undang-undang dasar. Itu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang disebut dengan negara unitaris, negara tunggal yang terdiri dari satu kepala negara, ya, satu kepala pemerintahan. Jadi satu kepala negara dan kepala pemerintahannya tidak satu orang. Kemudian ada satu badan perwakilan rakyat yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada satu konstitusi yang mengatur negara tersebut. Itu negara kesatuan. Berbanding-banding dengan negara serikat. Negara serikat adalah merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara, di mana negara bagian merupakan daerah dalam negara pusatnya yang diberikan kekuasaan untuk menjalankan negaranya masing-masing dan memiliki kepala pemerintahan masing-masing, konstitusi masing-masing, yang kemudian pemegang kedaulatan dalam negara serikat adalah gabungan negara bagian yang disebut dengan negara federal. Itu negara kesatuan dan negara serikat. Intinya, kalau kesatuan itu satu pemimpinnya mewakili dari seluruh wilayah di negara tersebut. Kalau negara serikat itu ada negara bagiannya, ada negara pusat dan ada negara bagian. Contoh negara itu adalah Amerika Serikat. Oke, lanjut. Ini perbedaannya. Susunan negaranya. Kalau negara kesatuan, susunannya adalah negara tunggal. Sedangkan negara serikat artinya negara jamak. Negara tunggal maksudnya apa? Hanya ada satu, yaitu negara kesatuan kok. Sedangkan negara serikat itu ada negara federal, ada negara bagian. Itu di susunan negara. Di pemerintahan negaranya hanya ada satu, namanya pemerintahan pusat, di mana dipimpin oleh presiden. Kalau di pemerintahan negara serikat ada pemerintahan federal, ini artinya negara pusatnya, jadi intinya. Kemudian pemerintahan negara bagian, artinya kayak kalau kita di sini kayak provinsinya. Kemudian kalau konstitusi, dari konstitusinya kalau negara kesatuan itu konstitusinya adalah satu. Konstitusi negara kesatuan. Kalau di Indonesia itu ada namanya UUD 1945. Sedangkan kalau di negara serikat namanya konstitusi jamak, artinya lebih dari satu. Ada konstitusi dan undang-undang, maka bentuk negara tidak boleh berubah. Ada pertanyaan dari penjelasan ini? Stop. Oke, silakan. Bu, apa salah satu ciri-ciri negara kesatuan? Ciri-ciri negara kesatuan yang pertama terdiri dari satu kepala negara dan kepala pemerintahan, yaitu presiden. Kemudian memiliki satu konstitusi untuk mengatur dalam negara tersebut. Kalau negara Indonesia adalah undang-undang dan dasar. Jadi tidak ada lagi undang-undang konstitusi lain selain itu. Kemudian yang ketiga, ada sistem pemerintahan yang dalam negara kesatuan itu ada namanya desentralisasi dan sentralisasi. Kalau desentralisasi itu sistem pemerintahan di mana desentralisasi ya, seluruh urusan dari wilayah-wilayah negara tersebut diatur oleh pemerintah pusat. Nah, kalau desentralisasi itu adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan wilayah masing-masing. Itu ciri-ciri negara kesatuan. Paham boleh? Ya, ada yang lain? Oke, silakan Ulin. Kenapa Indonesia tidak memiliki bentuk negara serikat? Nah, mengapa sih Indonesia tidak memiliki bentuk negara serikat? Alasannya yang pertama, kalau kita ingat Sumpah Pemuda, masih ingat Sumpah Pemuda? Masih. Nah, Sumpah Pemuda itu ada 3 poin inti. Yang pertama, kami putra putri Indonesia berbangsa satu,
Indonesia. Bertumpah air, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, Indonesia. itu salah satu contoh bahwa kita ini adalah satu satuan. Jadi tidak lagi menjadi berpecah belah lagi dengan serikat tadi, karena serikat itu kan ada berpecah-pecah negara bagiannya. Jadi misalnya Kalimantan, kemudian Jawa, itu punya pola masing-masing, sehingga mereka kadang sulit untuk bersatu, untuk menyamakan persepsi. Jadi kita akan melihat video pendek pembelajaran tentang persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Nah, karena ini. Assalamualaikum, apa kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Kita kembali belajar bersama Miss Rahmi. Kalian sudah siap? Hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan di rumah. Di dalam keluargamu pastilah juga ada perbedaan jenis kelamin, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, perbedaan umur, apa saja. Ini menjaga persatuan di keluarga. Dan banyak hal ya yang harus dilakukan. Ketika ada keluarga sedih, kita harus ngapain? Kalau keluarga lagi butuh support, misalnya lagi ada ujian, maka kita dukung ya, doain. Kemudian kalau misalnya lagi sakit, kita rawat. Nah, itu salah satu sikap untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah atau kekompakan keharmonisan di lingkungan rumah itu tanggung jawab siapa sih? Seluruh anggota. Tugas menjaga nama baik keluarga siapa? Seluruh anggota keluarga. Dengan cara apa? Tolong menolong, saling support ya, tidak merendahkan. Manfaatnya apa? Kalau misalnya keluarga itu harmonis atau keluarga itu memelihara persatuan dan kesatuan, di antaranya keluarga akan hidup harmonis, bahagia. Ya, bahagia itu tidak seperti di film-film gitu kan, kemana-mana enggak. Bahagia itu senang melihat saudara bahagia atau misalnya tidak sakit, kemudian anggota keluarga memiliki pikiran yang dan perilaku yang positif. Semua anggota keluarga tidak akan maksudnya semua anggota. Nah, sekarang aku akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok, ya. Menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok itu bukan tugasnya nanti kita akan membedah sebuah film. Itu kalian akan mencari penyebab dari keretakan atau penyebab dari perpecahan, kemudian akibatnya, ya. Kemudian alternatif solusi agar perpecahan tidak terjadi. Nah, boleh stop. Kebanyakan ya. Kelompok 1 Boim, mana Boim? Ibrahim mana? Oke, angkat tangan ini. Saya Bu, gitu. Umar, ya. Iqbal, Zain. Yaudah ini, ibu mau sholat zuhur dulu. Ya, ada di sini.
Sudah lihat ya? Kalau itu sekarang kita memposisikan pada kelompok. Silakan bentuk bangkunya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, kita bangku. Ini tugasnya apa, Bu? Nah, tugasnya kalian yang pertama adalah mencari sikap-sikap yang bisa menimbulkan rusaknya atau pudarnya rasa persatuan dan kesatuan lingkungan rumah, ya. Kemudian yang nomor 2, poin kedua, akibat dari sikap tersebut. Poin yang ketiga, alternatif solusinya, ya, agar sikap tersebut tidak dihindari atau tidak terjadi di lingkungan rumah, sehingga akibatnya tidak terjadi juga. Jadi alternatif solusinya apa? Pasti dalam kelompok masing-masing. Teman-teman, sikap yang bisa membuat kepercayaan dalam keluarga itu apa? Malasnya berusaha dalam membagi nafkah dalam keluarga. Lalu akibat yang ditimbulkan itu apa? Solusi agar tidak terjadinya perpecahan di lingkungan keluarga. Tidak boros dalam menggunakan kebutuhan sehari-hari, berusaha dalam mencari pengeluaran kebutuhan, berbelanja sesuai harga kebutuhan bukan sesuai keinginan. Yang kedua, sikap yang bisa membuat uang kabupaten itu apa? Sikap bola akibatnya. Menurut saya tumbuhnya rasa sakit hati dan timbulnya kata-kata kasar dalam masyarakat. Jadi solusi agar tidak terjadi perubahan di kelompok itu selalu berusaha memandang bersama dan membiasakan seolah yang baik bersama keluarga. Sikap kemudian apa yang membuat mengakibatkan perpecahan di dalam hubungan keluarga. Adanya sikap egois. Dan apa akibatnya yang dapat ditimbulkan dari sikap egois itu? Akibatnya adalah kebalikan hubungan di dalam keluarga. Lalu bagaimana mengatasinya? Oh iya, dengan cara sering meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga. Apa sih sikap yang bisa membuat perpecahan? Kalau menurut saya sikap yang bisa menimbulkan perpecahan antara keluarga ini perbedaan yang pertama perbedaan pendapat dan yang kedua tidak setuju satu sama lain. Bergabung di harmonis, bergabung jadi lengkap. Bagaimana sikap untuk agar itu menghalusir sehingga terjadinya perpecahan dalam keluarga? Yang pertama itu menghargai pendapat orang lain, dan yang kedua itu memahami satu sama lain. Nah, yang sudah melaksanakan diskusi, telah mengumpulkan pendapat
Baiklah, Ibu minta kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Siapa kelompok 2? Oleh tangan dan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan hasil berdiskusi kami tentang ikan banget. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan hasil berdiskusi kami atas pekerjaan antar keluarga. Sini ada sikap-sikap atau akibat yang terjadinya pekerjaan antar keluarga. Yang pertama, sikap yang bisa membuat pekerjaan antar keluarga itu sikap saling tidak menghargai satu sama lain. Yang kedua, akibat tidak menghargai satu sama lain. Akibatnya itu tumbuhnya rasa sakit hati dan tumbuhnya kata-kata kasar atau kata-kata lain yang menyebabkan keluarga tersebut perpecahan. Yang tiga, solusinya agar tidak terjadi perpecahan di lingkungan keluarga itu selalu berusaha untuk ibadah bersama dan membiasakan akhlak yang baik sesama keluarga. Sekian dari kelompok kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya kelompok 2 silakan. Nggak mau beri. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi kelompok keluarga yang sudah menetapkan sikap saling menghargai, namun masih terjadi konflik perpecahan? Silakan jawab. Jika masih terjadi perpecahan antar keluarga, namun walaupun masih menetapkan sikap saling menghargai itu disebabkan kurangnya interaksi atau kontak hubungan antar keluarga dan kurangnya sosialisasi dalam lingkungan keluarga. Jadi bagaimana? Terima kasih untuk kelompok 2, silakan kasih aplaus. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada sikap yang bisa membuat perpecahan di dalam lingkungan keluarga dan akibat yang ditimbulkan di dalam sikap tersebut. Lalu, solusi agar tidak terjadinya perpecahan lingkungan keluarga.
Sikap yang bisa membuat pekerjaan di dalam lingkungan keluarga yaitu adanya sikap egois. Lalu, akibat yang ditimbulkan dari sikap egois ialah renggangnya hubungan di dalam keluarga. Lalu bagaimana agar tidak terjadi perpecahan di lingkungan keluarga? Dengan cara sering meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, berikutnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Untuk kelompok 1, oke, silakan Holly. Saya yang kedua ingin bertanya, tadi Anda menjelaskan bahwa solusi yang dapat mengumpulkan sikap yang buat perpecahan keluarga itu sering meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Selain itu, apa solusi yang bisa mengatasi perpecahan keluarga? Bermusyawarah bersama keluarga untuk memutuskan tujuan bepergian atau hiburan. Dari penampilan tadi teman-teman semua, anak-anak semua depan itu sangat bagus ya. Ada beberapa hal yang harus di garis bawah itu. Tentang bagaimana cara menunjukkan sikap gotong royong, tolong menolong sehingga tidak mengeluarkan perpecahan di lingkungan keluarga. Tadi kata temannya ada tidak bersikap egois. Kemudian harus pandai bersyukur ya. Dalam sekecil apapun yang ada dalam keluarga itu kita harus syukuri. Rezeki apapun yang ada dalam keluarga harus kita syukuri. Banyak perpecahan di luar sana di lingkungan rumah tangga itu karena faktor ekonomi juga banyak. Tidak menutup peluang bukan hanya orang miskin ya yang bercerai. Kalau orang keluarga yang banyak broken ya, broken itu artinya bercerai, itu bukan dari keluarga miskin, banyak dari keluarga kaya. Artis saja jarang ya artis yang miskin ya, banyak yang bisa. Bukan karena mereka tidak punya harta, tapi karena memang faktor kebahagiaan tidak bisa ditakar dengan uang ya, tidak bisa ditakar dengan uang. Harus bersyukur. Oke, ada pertanyaan kira-kira yang belum dipahami dari materi ini? Tidak ada? Oke, itu kita akan ambil kesimpulan ya. Coba silakan Aziz bisa berikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Menurut kesimpulan dari saya, persatuan dan kebersamaan adalah poin penting yang harus kita jaga bersama, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan negara. Oke. Dari kelas ini yang mau kasih kesimpulan silakan. Ya, silakan. Kesimpulan dari saya, contoh sikap yang harus kita kembangkan dalam lingkungan sekolah dan lingkungan rumah adalah tidak bersikap egois. 2. Melakukan musyawarah dalam manegar hari. Ada lagi yang mau kasih kesimpulan? Tidak ada. Oke. Selanjutnya berarti ya. Sekarang berarti ibu udah agak paham semua. Tapi untuk mengukur pemahaman dan materi yang ibu sampaikan tadi, diskusi yang kita lakukan bersama. Nah, ada soal yang akan ibu kasih. Itu ada di lembar tadi yang ibu sudah berikan. Itu ada 4 soal ya. Akhir sekali nanti. Nah, di lembar terakhir itu ada 4 soal ya. Itu silakan dijawab, silakan dikerjakan di kertas lembar. Soalnya jangan tulis.
Oke, yang udah selesai boleh dikumpulkan ya. Dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih kepada kalian semua karena telah mengikuti pelajaran ibu dari awal hingga akhir. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis agar apa yang telah kita lalui dari awal hingga akhir diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa